warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami berkesempatan untuk berkunjung ke salah satu tempat bersejarah yang ada di Purworejo, yaitu situs Perigi. Di situs ini terdapat sebuah bangunan kecil yang disebut Punden Perigi. Punden Perigi ini termasuk tempat yang dianggap masyarakat sebagai salah satu tempat keramat yang terdapat di Kecamatan Banyurip, Kabupaten Purworejo. Punden Perigi merupakan bangunan cukup kecil yang berukuran 3,2 meter x 3,2 meter yang digunakan sebagai tempat pertapaan seorang pangeran yang berasal dari Majapahit. Di dalam bangunan tersebut terdapat batu bekas tempat duduk Pangeran Jayakusumo. Di antaranya batu lutut, batu dakon, batu lumpang, dan sebuah yoni sebagai tempat menampung air untuk membasuh muka. Air ini dipercaya membawa berkah bagi masyarakat. Di belakang punden ini terdapat pohon besar yang dikelilingi oleh batuan kecil. Batuan tersebut disusun secara berundak. Batuan yang disusun berundak itu disebut Candi Barundak. Menurut juru kunci, tidak ada orang yang boleh masuk atau berjalan di area dalam lingkaran batu yang mengelilingi pohon itu kecuali juru kunci itu sendiri. Pada sebelah barat Punden Perigi terdapat bangunan berukuran 8 meter x 16 meter yang sering digunakan untuk pertunjukan wayang kulit oleh penduduk setempat sehabis panen musim kemarau. Pertunjukan tersebut merupakan ungkapan syukur masyarakat setempat atas keselamatan dan hasil panen yang diperoleh. Di samping itu pula, pada arah barat yang tidak jauh dari Punden Perigi terdapat dua buah sumur tua yang diberi nama oleh masyarakat setempat, Beji dan Pinata. Asal mula adanya sumur Beji ini karena ketika itu terjadi musim kemarau panjang. Masyarakat di daerah tersebut sangat kesulitan mendapatkan air. Masyarakat memohon pada Pangeran Jayakusumo untuk mencari jalan keluarnya. Sebagai tokoh yang sangat dipercaya rakyat, akhirnya Pangeran Jayakusumo melakukan menyalin di tempat atau yang sekarang ini sudah dibangun. Sebelum melakukan misa, Pangeran Jayakusumo berpesan kepada adiknya yaitu Dewi Galuhwati agar menyalakan pelita atau lampu sentir. Jika di tengah malam pelita sudah mati, artinya dirinya gagal mencari sumber air. Ternyata pelita tetap menyala, artinya Pangeran Jayakusumo berhasil menancapkan keris panu biru hingga keluar mata air berlimpah ruah dan menjadi sumur Beji. Sementara itu, sumur Pinata sendiri belum diketahui pasti bagaimana cerita asal mulanya. Masyarakat mempercayai jika air dari kedua sumur itu dimasukkan ke dalam yoni yang ada di Perigi dapat mendatangkan tuah. Tak jauh juga dari kawasan Punden Perigi terdapat Masjid Tiban Banyurip lengkap dengan kompleks pemakaman di samping masjid dan sebuah kolam besar tepat di depannya. Sekitar tempat-tempat tersebut saat ini sudah banyak dihuni oleh masyarakat. Namun, legenda dan kesakralan dari ketiga tempat yang erat kaitannya dengan legenda Banyurip ini masih terjaga. Itulah dia perjalanan kami di Punden Perigi dan sedikit cerita tentang Punden Perigi. Semoga menambah minat kalian untuk berkunjung ke sini. Terima kasih.